bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita gaspol, kita gaspol pakai turbo untuk melakukan pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Ya, nice Pak DPR. Ketahui bahwa hari ini mungkin sudah yang keberapa nih, Bu? Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku Dim Hey alias Adim. Seperti biasa kita akan nge-react isu politik yang paling panas sampai ke yang paling dingin. Let's go. Kali ini tuh ada berita ya bahwasanya RUU perampasan aset kembali menjadi sorotan publik gitu setelah bertahun-tahun menjadi perdebatan. Nah, kini muncul sinyal dukungan dari Presiden Prabowo langsung beserta wakil presidennya yaitu Gibran Rakabuming ya, hingga wakil ketua Komisi 3 DPR yaitu Ahmad Sarohni. Waduh, tapi benarkah kali ini RUU yang digadang-gadang bisa membuat koruptor kehilangan aset hasil kejahatannya akhirnya bisa segera disahkan? Ataukah masih ada tantangan yang harus dilewati? Yuk, maka dari itu langsung aja kita react ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe. Let's go, langsung aja kita react videonya. Bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita gaspol, kita gaspol pakai turbo untuk melakukan pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Ya, nice Pak DPR. Ketahui bahwa hari ini mungkin sudah yang keberapa nih, Bu Ica? Ini ke-23 ya, dan ke-24 dalam masyarakat yang menyampaikan pandangannya, aspirasinya terkait perampasan aset ini, dan betul. Akan terus kita gas lagi. Terus gas. Ini di sisa masa sidang ini ya. Betul. Masih ada sekitar 8 institusi dan tokoh lagi yang akan menyampaikan aspirasinya, pendapatnya, pandangannya. Betul. Juga jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU ya. Betul. Terus membahas ya pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Saya setuju. Pokoknya RUU perampasan aset harus segera disahkan ya guys ya. Kita semua dukung. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Ditunggu-tunggu sampai malam, kok nggak ada yang demo ya guys ya? Mana nih? Kok sepi? Mana nih BEM UI, BEM UGM, Tiolol, Pirdian, dan para gerombolan-gerombolan mahasiswa? Mana nih? Kok demonya nggak ada? Mana demonya? Mana demonya? Kami butuh demo. Kalian kan kemarin bilangnya gini, ngapain Prabowo ngurusin LGBT? Masih banyak sesuatu yang lebih urgen, yang lebih penting yang harus dibahas di negara ini. Lah sekarang giliran ada yang penting, RUU perampasan asetnya tidak disahkan, ditolak mentah-mentah. Kalian kemana? Ini urgen loh. Ini demi negara kita. Masa iya koruptor dilindungi hak asasi manusianya? Padahal saya itu dari tadi loh bolak-balik buka TikTok, buka live TikTok. Siapa tahu ada yang demo hari ini, saya nggak tahu gitu kan. Ternyata setelah dicari-cari nggak ada. Mana nih kalian kemana? Kok ngumpet? Katanya suara mahasiswa itu adalah suaranya rakyat. Kami mewakili rakyat. Waduh bang, jangan ngemprovokasi gitulah. Kita itu mainnya damai ya. Kita selalu sehat, kita selalu aman. Jangan ada demo-demo ya guys ya. Yang penting kita itu bisa menjadi orang-orang atau rakyat Indonesia yang sejahtera ya, dengan adanya DPR yang mungkin harusnya kita tuh terus mengkritisi, terus memberikan saran kepada DPR agar segera mensahkan RUU perampasan aset ini ya. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta
yang mereka curi. Betul. Setuju Mas Wapres. Ini Wapres yang membanggakan. Smart, Keren, keren, cerdas, keren banget. pinter. Kalian para anggota DPR, Nah, para ketua umum partai tuh. Betul, betul. dengarkan apa yang dibilang Mas Wapres. Kalau bersungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, Iya, iya. koruptor harus dimiskinkan. Betul. Disita seluruh harta hasil curiannya. betul. Tuh, ayo RUU perampasan aset segera disahkan. Ya, Iya, iya. Ibu Puan Maharani, Bapak Sufmi Dasko, ayo dipimpin tuh di DPR. Ya. Betul sekali, aku Untuk setuju. mengatur RUU perampasan aset harus segera disahkan ya guys ya. Wah, ini memang wakil presiden the best, wakil presiden cerdas. Ini kalau nanti Bapak Prabowo tidak nyalon, saya akan memilih Mas Wapres Gibran. Ya, mantap. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh sebab itu, mari bersama kita kawal proses ini agar RUU perampasan aset bisa efektif mengembalikan aset negara tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan. Kagak habis pikir gua sama nih bocah. Waduh, kok gitu sih, Gini, Bang? Bran, lu itu wakil presiden, pejabat tinggi negara di lembaga eksekutif, bukan influencer sosmed yang bikin konten ansos. Lu udah Waduh. ngapain aja untuk koalisi lu itu Kimples yang menguasai 83% suara di DPR. Lu udah ngobrol-ngobrol belum sama ketum-ketum partai koalisi pendukung lu itu? Kalau udah, hasilnya apaan? Tampilin itu ke publik sampai mana progresnya. Kalau belum, gak usah bacot. Eksekutif itu harusnya eksekusi, bukan bacot di konten buat pansos. Ngapain lo? Waduh, abang ini langsung barbar banget ya, langsung mengkritisinya secara belak-belakan gitu. Dia tuh pengen ada duitnya gitu, langsung dilakuinnya gitu, tanpa harus disebar-sebarkan di sosmed. Tapi bagaimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih, dua-duanya harusnya dua-duanya harus dijalanin langsung ya. Let's go. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, Mm-mm. yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Jika Ya. kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Miskinkan Para saja koruptor Pak harus Gibran, tahu bahwa langsung. kejahatan Let's go. korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Iya, benar-benar Prinsipnya tuh. sederhana. Selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, Iya, narkotika, iya. pertambangan liar, Uh, penangkapan ikan ilegal, iya, iya, benar-benar tuh. pembalakan liar, Iya. judol, Waduh. ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan Betul dari sekali. aset negara menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah Nice. esensi dari RUU perampasan aset. Nice. Saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. Ya. RUU perampasan aset ini merupakan pelaksanaan dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan yang menjadi semakin Hormat. relevan Salam dan respect dari penting saya Pak untuk Gibran. Terima pemulihan aset kasih. negara. Apalagi ketika pelaku tindak pidana meninggal atau kabur ke luar negeri. Nah, Memang itu dia. ada Nice, beberapa nice. Keren-keren, kekhawatiran, Pak. seperti pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Iya, iya. Kekhawatiran ini sangat bisa dipahami. Oleh Betul. sebab itu, pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, Betul dan sekali ya. transparan, serta Nice, melibatkan semua pihak, termasuk para praktisi Nah. dan profesional, agar Nah. menghasilkan regulasi yang kuat, Nah, pengawasan yang ketat, sehingga tajam kepada para pelaku, namun Nah. tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. betul sekali Pak Gibran. Keren banget pidatonya. Semoga aja ini tuh dengan duitnya gitu, dengan pelaksanaannya juga ya. Amin ya rabbal alamin. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Presiden desak RUU perampasan aset. DPR jawabannya belum bisa disahkan karena Waduh. bertentangan dengan HAM. Disclaimer Waduh. dulu, gua cuman membacakan artikel dari Instagramnya Vincent Lianto.
Jangan lupa follow guys. Kita baca selengkapnya bareng-bareng. RUU perampasan aset sudah tertahan di DPR selama belasan tahun sejak draft pertamanya diajukan pada tahun 2008. Presiden meminta RUU ini segera disahkan karena ngotot ingin membasmi korupsi dan memiskinkan koruptor. Bahkan menjadikannya Pak Prabowo juga kan mendukung tuh di pemerintahannya. Menurutnya, sistem hukum saat ini terbukti gagal memulihkan kerugian negara. Lanjut, desakan publik serta lobby politik intensif berhasil memaksa DPR memasukkan kembali RUU ini ke prolegnas prioritas DPR RI 2025 sampai 2026. Sejak Januari 2026, Komisi 3 DPR RI sudah mulai aktif menggelar pembahasan draft dan rapat dengar pendapat umum alias RDPU bersama para akademisi. Lanjut guys, masih panjang ini ya. Meskipun bola panas pembahasan draft sudah berjalan di Komisi 3 DPR RI, proses tetap berjalan sangat lamban dan alot. DPR RI terus menunda dan membuat RUU perampasan aset mandek karena aturan ini memuat mekanisme yang sangat ditakuti oleh sebagian para politisi dan elit parpol. Masih ada, lanjut lagi guys. Analisis mesin penbunbun karir politik, tanda tanya. Nomor 1, RUU ini berpotensi jadi mesin penbunbun massal dalam tanda kutip bagi karir politik, kekayaan, dan dinasti sebagian elit di DPR. Nomor 2, alasan teknis soal HAM, asas praduga tak bersalah, atau sinkronasi regulasi sebagian besar cuman topeng birokrasi buat menutupi ketakutan real mereka. Nomor 3, aturan ini berpotensi jadi pisau bermata dua dalam tanda kutip ya guys ya, yang menyasar aset milik siapa aja, termasuk lingkaran politik. Oke, ini dia 3 alasan jujur DPR takut RUU ini. Kita baca lagi guys. Yang pertama nih, garis tebal banget nih guys ya, takutan menjadi senjata makan tuan. Modal politik puluhan ratusan miliar untuk duduk di DPR sering bersumber dari jaringan pengusaha dan aliran dana informal. Kalau RUU ini disahkan, jalur logistik pemilu mereka bisa putus total lewat pasal kepemilikan sesungguhnya. Nomor 2, kekayaan tidak wajar. Asal unexplained court order berpotensi langsung membidik anggota parlemen dengan rekening dan aset yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi. Di nomor 3, pemutusan warisan korupsi ke anak cucu. Negara bisa menyita aset yang sudah dipindah tangankan ke pihak ketiga, termasuk keluarga inti. Selanjutnya, kalau UU ini sah, koruptor harus jadi detektif hartanya sendiri. Selama ini pejabat dengan gaji puluhan juta tapi punya rumah, elit, mobil mewah, dan jam tangan miliaran aman karena jaksa tidak punya bukti pidananya. Kalau RUU ini sah, mereka dipaksa melakukan pembuktian terbalik. Wajib membuktikan dari mana setiap rupiah yang mereka punya berasal. Jika tidak bisa menyerahkan bukti, slip gaji, warisan resmi, atau bisnis legal, aset itu otomatis dianggap hasil kejahatan dan dirampas negara. Yes ya buat kalian. RUU yang bisa miskinkan koruptor kenapa susah banget disahkan? Ini kayak pengibaratan nih guys ya. Ada tali nih, ada tali antara rakyat dan elit politik. Belasan tahun mandek, alasan resminya soal HAM, tapi banyak yang curiga ini soal melindungi kekayaan sendiri. Menurut kamu ini murni soal perlindungan HAM atau soal menyelamatkan aset yang gak jelas asal usulnya? Informasi ini, kalian pada reaksi kalian pada gimana sih guys ya? Gue pengen tahu, Mbak tulis di kolom komentar. Reaksi saya pribadi kemungkinan besar sih mereka sengaja menahan RUU perampasan aset tuh untuk melindungi hartanya sendiri. Ya, ini opini ya, bukan menuduh atau ujaran kebencian. Tapi ya bagaimana menurut kalian? Saya balikan lagi kepada kalian yang lebih tahu mungkin. Coba komen di kolom komentar. Let's go, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Mantap Pak. Perampasan aset, Jentuhap. Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas suhab dulu. Namun awalnya tidak akan Pak Prabowo udah mendukung loh. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh. Jangan ditahan-tahan Bu. Jangan ditahan-tahan Bu. Mekanismenya. Gue heran di Indonesia mendukung koruptor, gue heran tuh. Tolong dong, undang-undang perampasan aset dijalanin. Nah, Republik di sini ini gampang Pak Senayani. Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Iya. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti. Iya.
Ini laksanakan Pak. Laksanakan lah. Saya terang-terangan ini. Betul. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Nah, Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. lah kok gitu sih. Mana Gas aja langsung lah. Gas aja langsung. Sahkan RUU perampasan aset ya nggak sih? Let's go. Momen komika ini membuat Bang Panji ngakak sakit perut. Karena menurutku ya, dari semua penampil tadi itu, saya sebagai orang Timur menganggap paling cocok orang Timur itu jadi mitra KPK. Waduh. Paling cocok di bagian perampasan aset. Iya. Ahlinya kami itu. Iya benar. Tidak perlu ada pelatihan. Tidak perlu. Iya. Kami sudah terlatih dari lahir. Sudah terlatih kami. Tidak perlu ada lagi pelatihan. Ayo deh, mana koruptor yang asetnya mau disita sini. Mau siapa deh koruptornya? Nggak takut kami. Waduh. Berani sekali abang ini ya. Butuh effort lebih itu. Cara kita menduga pejabat ini korupsi atau tidak tuh gampang tahu. Gimana dong? Gimana tuh? Lihat gaya hidup pasangannya deh. Kalau istrinya suka hedon-hedon, suka pamer-pamer harta di medsos, dicurigai itu. Tapi kalau istrinya hidup sederhana, nah kayaknya punya selingkuhan ya. Waduh, eksplisit banget sih bang. Nggak boleh gitu dah. Yang hedon. Waduh. Selingkuhannya yang hedon. Momen komika. Waduh, parah nih si abang nih. Let's go, kita lanjut ke video selanjutnya. Hai DPR, ini kalian sebenarnya punya nyali nggak sih buat babat koruptor di negara ini? Jangan sampai rakyat berpikir kalau kalian sengaja menjaga celah hukumnya. Rakyat desak RUU perampasan aset. Yang kalian bahas HAM. MUI usulkan hukuman mati. Yang kalian bahas HAM-nya lagi. Waduh. Hebat ya. HAM-nya penjahat dilindungi setengah mati. Tapi HAM-nya rakyat yang dirampok pernah nggak kalian pikirkan? Waduh. Plannya apa sih? Nggak bosan ya? Jadi penonton sirkus para tikus-tikus itu yang setiap saat ada saja kasus yang bermunculan. Sadar nggak sih? Hukuman koruptor itu receh dan sama sekali nggak bikin mereka kapok. Udah hukumannya ringan, malah ada yang dapat obral remisi lagi setiap tahun. Wah, ngeri sih ini. Ngeri banget. Iya. Giliran bikin undang-undang untuk rakyat kecil aja, langsung beringas. Tepat, anti kritik. Kalian itu kan pelayan rakyat yang sah. Jadi berpihaklah pada kepentingan rakyat. Betul. Bukan malah sebaliknya. Jujur ya, sebenarnya rakyat itu sudah buak dan kehilangan arah mau berharap ke siapa lagi. Padahal kalau dipikir-pikir, untuk negara yang sebesar ini mustahil rasanya kita kekurangan orang pintar yang punya solusi untuk korupsi. Masalahnya cuma satu, korupsi di negara ini bukan tidak bisa diberantas, tapi sengaja dibiarkan menjamur. Karena mungkin memang lebih banyak pihak yang suka dengan sistem yang rusak ini. Iya. Dah lah ya, capek saya keluar-keluar. Giliran kalian lah lagi netizen. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar. Wapres Gibran desak DPR buat ngesahin RUU perampasan aset. Berdasarkan kasus yang ditangani kejaksaan, potensi kerugian negara mencapai 310 triliun rupiah. Sayangnya hanya 1,6 triliun rupiah yang mampu dikembalikan ke kas negara. Komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan aset. Kerugian negara kan makanya. Selama ini, kerugian negara akibat korupsi mencapai 300-an triliun rupiah lebih. Dan sayang sekali, hanya 1,6 triliun yang bisa dikembalikan ke kas negara. Artinya 90% lebih masih bisa dinikmati oleh pelaku dan keluarganya. Rela kalian? Maka dari itu, seperti yang Mas Wapres sampaikan, perampasan aset ini bukan hanya untuk memiskinkan para koruptor, tapi juga memberikan efek jerat pada para pelaku, dan juga kerugian negara bisa tertutup serta dikembalikan. Kalau dukungan dari pucuk pimpinan negara udah terang-terangan seperti ini, ya tinggal satu pertanyaan, RUU yang udah lama mandek itu, kapan bisa disahkan? Nah, ayo kita bantu pemimpin kita buat kawal isu ini agar bisa segera disahkan. Ya, kita langsung terus aja ya, kawal terus Mas Wapres sama Pak Prabowo gitu untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Let's go. Pembahasan RUU perampasan aset terus berlanjut. Masuknya regulasi ini ke dalam daftar prioritas DPR
menjadi sinyal kuat komitmen DPR bersama pemerintah untuk menuntaskan pembahasannya. Dengan proses yang terus berjalan, optimisme pun menguat bahwa RUU perampasan aset dapat disahkan pada era pemerintahan Presiden Prabowo. Tetapi nomenklatur yang kami usulkan adalah Undang-Undang Pemulihan Aset Tindak Pidana atau Undang-Undang Pengembalian Aset Perbuatan Tindak Pidana. Ini juga ada kaitannya kepada judul pemulihan aset yang lebih koheren dengan ketentuan dalam UNCIC. Ya, ini di pasal 51, pasal 54. Ini sudah menjelaskan pemulihan aset atau aset recovery. Tetapi saya lihat orang terlalu tertarik dengan perampasan aset. Tapi bahasa perampasan aset sepertinya merampas itu kurang elok kedengarannya. Artinya kalau saya melihat kalau ini judulnya belum apa-apa orang sudah divonis melakukan satu perbuatan. Ya, belum apa-apa sudah dikatakan dirampas berarti kamu sudah melakukan satu kejahatan. Breaking news guys ya. Gue mau kasih tahu ke kalian kenapa program MBG ini tidak akan pernah dihentikan. Lah, tiba-tiba nyambung ke MBG coy. Walaupun sudah banyak masalahnya. Ya. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindra buka suara terkait banyaknya kader yang memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG untuk program makan bergizi gratis. Ya. Banyak kader partai, bukan hanya dari Gerindra, semua partai, kata Bu Nani SD yang itu punya dapur SPPG. Waduh. Dan di mana orang-orang partai ini itu memiliki koneksi dengan DPR. Waduh. Dewan Perwakilan Rakyat. Waduh. Makanya kalau rakyat-rakyat pada teriak memprotes ke DPR untuk menghentikan program ini, itu rasa-rasanya tidak mungkin. Karena yang mereka dengarkan itu suara teman, suara kawan, ya, suara golongan, bukan suara rakyat. Betul. Paham kan sampai sini? Nih videonya, kalian simak baik-baik. Tanpa melanggar aturan dan perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG untuk harus wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan. Nah, sudah jelas kan guys, kenapa program ini tidak mungkin berhenti. Bisanya mungkin diefisiensi. Bahkan kemarin putusan MK pun yang sudah memisah anggaran pendidikan dari MBG, ya kan? Jadi MBG itu tidak boleh lagi mengambil dana pendidikan. Iya, iya. Itu kenapa harus sampai 2028? Tidak segera dilakukan perubahan APBN. Kan ada tuh. APBN itu ada perubahannya loh, perubahan APBN. Belum nanti 2027 kan masih ada RAPBN, rencana APBN, ya kan masih disiapkan mungkin di akhir tahun kan masih bisa langsung dihentikan gitu loh harusnya. Ya jadi, gitulah pokoknya. Orang korupsi begitu banyak, diputus hanya 1 tahun dengan denda hanya sekian gitu loh. Waduh. Beda dengan orang yang nyuri ayam, orang yang nyuri salak dan seterusnya. Nah, kemudian lanjut ke halaman 10 ini menjadi menarik ya. Di halaman 10 pada pasal 7 awal terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Kemudian saya punya pertanyaan Pak, hanya tertinggal pasal A. Bisakah secara hukum di dalam poin 1 pasal 7 ayat 1 ini tersangka itu bisa saja tidak meninggal dunia, bisa saja tidak melarikan diri, bisa saja tidak sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya, orangnya ada. Tetapi oleh sistem mengalami impunitas yang dalam jangka panjang. Waduh. Impunitas dalam pengertian kebal hukum, Pak. Terhadap proses kebal hukum ini, masuk di bagian mananya? Halaman 10 ini kalian harus lihat ini. Sejujurnya hari-hari ini kita melihat banyak sekali anggota DPR yang kebetulan mungkin menjadi jubir partai juga, sehingga seolah-olah mereka menjadi orang yang berbicara untuk eksekutif, bukan pada eksekutif gitu. Sekarang kita mengalami fenomena kekosongan legislatif gitu. Meskipun di Senayan itu penuh, tapi nggak ada yang menyuarakan apa yang rakyat ingin tahu dari eksekutif gitu. Akhirnya rakyat harus berteriak-teriak sendiri gitu. Terlihat elegan ya, tapi ini bahaya karena nggak semua anggota DPR yang duduk di Senayan sana itu nggak bersuara. Masih banyak kok di antara mereka yang menyuarakan
menyuarakan hak-hak masyarakat. Coba kalian searching di YouTube, raker komisi apa dengan kementerian apa. Nanti bakalan muncul semuanya. 13 komisi yang ada di DPR RI itu semuanya melakukan pengawasan kepada bidangnya masing-masing. Contoh, ada raker komisi 1 dengan Komdiji, ada raker komisi 7 dengan Kementerian Perindustrian, sampai pimpinan DPR-nya pun ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Sebagai contoh, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko ikut hadir dalam rapat KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Di dalamnya ada BI, OJK, LPS, Kemenko. Jadi DPR ikut mengawasi kebijakan moneter dan fiskal, mencegah krisis. Termasuk ketika para anggota DPR ini turun ke dapil-dapil. Yang begini-begini itu biasanya jarang terekspos, guys. Tapi wah, abang ini sepertinya terlalu ke DPR-DPR-an ya. Kita kan di sini fokus perampasan aset ya. Let's go, kita lanjut. Belum, dia masih dalam tahapan seputaran apa yang akan diambil model dari perampasan aset, namanya apakah namanya perampasan aset atau peralihan aset. Waduh, masih proses nyari nama nih. Ternyata ya udahlah, perampasan aja. Gak usah gonta-ganti nama, cuy. Lebih baiknya berdiri sendiri secara independen agar fokus dalam tindak pidana untuk pengamanan atau peralihan aset tadi. Kenapa? Waduh. Kalau satu kan enak. Kalau ini kan nggak tumpang tindih. Ntar kejaksaan ngurus, si KPK ngurus. Nah, ini yang masih perlu dikaji terus-menerus agar tidak jadi tumpang tindih. Waduh. Masukan lakar sudah banyak diterima, terus pas reses juga masih jalan terus begini. Tapi udah terungkap belum sih Bang, ini kira-kira targetnya nih dari selama ini? Tidak mudah karena ini masih dalam rangkaian menerima aspirasi dari mereka agar tidak salah. Tetap nanti akan didaur ulang lagi agar memunculkan nama yang pas agar tidak bolak-balik nanti. Sayang kan? Oke Bang, untuk mengantisipasi tidak tumpang tindih itu, apakah dari APH yang sudah ada akan dilebur, kemudian mereka tetap memiliki wewenang atau gimana? Nah itu tadi, kita masih mengkaji. Kita pengen terus aja dikaji, puja kaji lah, bosen lah gua. Pengawasan. Langsung lasahkan aja gitu, jangan dimandat-mandat, jangan dilama-lama ya. Setuju nggak? Let's go, komen di kolom komentar. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Dan ya, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa juga subscribe channel ini, like terus, komen terus, share ke teman-teman kalian yang melike berita ya guys ya. Saya Dim Hey alias Adim. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.